Pasangan YouTuber dan penyanyi Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah Rabu malam lalu akhirnya mengambil langkah hukum untuk memulihkan reputasinya dari serangan berita hoax dengan melaporkan sejumlah akun ke Polres Metro Jakarta Selatan. Atta dan istrinya datang didampingi bodyguard berbadan tegap. Sejak turun dari mobil hingga masuk ke ruang kantor Polres Metro Jakarta Selatan, Atta dan Aurel dikawal dengan ketat saat membelah kerumunan juru warta. Namun sayang ada insiden yang membuat juru warta tersinggung ketika Atta dan Aurel hendak turun tangga di mana sang bodyguard tiba-tiba mengeluarkan kata-kata bernada ancaman. Kalau diangkut saya, sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Si oknum tersebut melakukan pengancaman terhadap media yang notabene dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Itu terhadap media, kita nggak tahu bagaimana dia bersikap ke masyarakat umum. Kata-kata bernada ancaman karena sang bodyguard tak ingin disorot juru warta itu seolah membuyarkan fokus ratusan wartawan yang hendak meminta keterangan hasil laporan Atta dan Aurel ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam sekejap, ungkapan bernada ancaman yang terekam itu pun viral hingga mendapatkan reaksi komentar dari salah satu juru warta, begitupun dari warganet. Kita teman-teman media nggak pernah ada masalah dengan Atta, dan Atta pun selalu nyempetin waktu walaupun sebentar buat wawancara bareng teman-teman media. Dan ini kita mau wawancara soal laporan Atta ke akun-akun hoax yang nyebarin berita-berita nggak bener lah soal Atta yang lagi rame sekarang. Kenapa kita malah diancam? Disclaimer sedikit, ini bukan video dari HP gua, tapi dari salah satu teman media, dan gua pun ada di situ, gua posisinya agak di belakang. Itu. Jadi Abang Jago, kalau kita punya salah ya maaf, nggak usah diancem-ancem gitu bang. Kita juga punya keluarga, jangan dicomot-comot aja, buset. Nggak pantas ya untuk seorang ajudan ataupun keamanan artis berperilaku arogan atau sampai mengeluarkan kata-kata ancaman seperti itu. Karena yang saya tahu ya, pers juga kan memiliki tugasnya untuk meliput kan. Apa dia yang saya lihat nggak mau disorot atau di-shoot mukanya ke kamera, saya rasa kurang pantas ya untuk sebagai seorang ajudan. Apalagi saya dengar nih isunya bahwa ajudannya itu dari salah satu anggota TNI seperti itu. Tahu jika videonya dalam sekejap viral, tak butuh waktu lama bodyguard Atta dan Aurel yang belum diketahui identitasnya itu pun langsung meminta maaf melalui postingan video yang banyak diunggah akun gosip. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Gak masalah, memang ya dia yang berbuat, dia harus meminta maaf, jadi nggak masalah. Dan mungkin itu bisa meredakan keramaian yang lagi ada di media sosial. Bagi YouTuber sekaliber Atta dan Aurel yang belakangan jadi pusat pemberitaan media, memilih pengawal pribadi atau bodyguard tentu sah-sah saja. Selain untuk kenyamanan, juga untuk pengamanan. Apalagi sudah dipastikan akan ada ratusan juru warta yang akan terus mengerubungi untuk meminta klarifikasi ihwal berita yang diduga membuat unsur kebohongan dan fitnah terkait rumor jika ia pernah menikah siri dengan YouTuber Ria Ricis. Tapi sayang, sikap profesional sang bodyguard justru tercoreng oleh celotehannya sendiri yang terkesan gagah-gagahan sambil mengancam juru warta. Jadi yang kita laporkan adalah seseorang diduga bernama Agung, pengawal Atta Halilintar. Dilaporkan telah terjadi pengancaman di Polres Jakarta Selatan terhadap awak media. Itu yang pastinya serem banget. Terus nggak seharusnya sih seorang bodyguard melindungi majikan atau atasannya, nggak sampai segitunya sih, sampai mau nyulik-nyulik tuh kayak serem banget. Emang lagi jagain siapa sih bang?
Ya, dengan tersebarnya berita bohong, bahkan memuat dugaan unsur fitnah yang dihembuskan, jelas membuat Atta dan keluarga tak nyaman. Apalagi Aurel sebagai istri jelas risih dengan berita minor yang begitu saja menyebar melalui media sosial. Lantas benarkah langkah hukum ini akan terus ditempuh tanpa ada pintu mediasi jika kelak pelakunya terungkap? Betul, jadi yang dilaporkan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Doanya semoga lancar, intinya kan saya kepala rumah tangga ditanyain orang sekolah katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada nikah siri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya Atta dan Aurel juga keluarga memang belakangan kerap menjadi sasaran berita minor yang merusak reputasinya. Bahkan, keluarga sejoli ini kerap mendapatkan perundungan di media sosial setelah beberapa pernyataan dan konten kontroversial di jagat maya. Lantas benarkah Atta dan Aurel sudah mengendus adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja merusak nama baik dan reputasinya? Yang dilaporkan hanya satu, inisial WO, akun TikTok. Jadi yang di situ jelas ya, mungkin rekan-rekan lihat di TikTok menuliskan bahwa saudara korban telah menikah siri dengan RR. Nah, itu yang dilaporkan. Untuk barang bukti sudah diserahkan di penyidik. karena orang banyak ngechat turut katanya Bang Atta cerai apa-apa sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai gitu ya. Ketika Atta dan bodyguardnya memantik sorotan publik, artis FTV Lady Marcella mendadak dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dan penipuan oleh Polda Metro Jaya yang dilaporkan seorang pengusaha, Salindri Lintang Ayu. Lady disebut-sebut telah melakukan penipuan berkedok surat perintah atau SPK bodong terkait proyek bantuan sosial atau Bansos Pemda DKI Jakarta senilai 60 miliar. Dari aksi tipu-tipu SPK bodongnya, pelapor mengaku sudah merogoh kocek puluhan miliar untuk mendanai proyek tersebut namun tak kunjung terrealisasi. Surat penetapan tersangka. Pemberitahuan penetapan tersangka. Perjalanan yang panjang. Sebenarnya kita tidak mau memperpanjang masalah ya, karena kita dilaporin terus seolah-olah si tersangka ini korban, akhirnya kita bikinlah laporan balik. Ya, rupanya kasus dengan dugaan penggelapan dan penipuan ini sudah dilaporkan pelapor sejak tahun 2021 silam. Sementara proyek bansos yang ditawarkan dan belakangan diketahui fiktif itu berlangsung sejak tahun 2020 lalu saat musim COVID-19 ini. Di depan juru warta, korban mengaku beberapa kali menyetorkan uangnya kepada Lady Marcella secara bertahap hingga mencapai 40 miliar. Namun, proyek dan keuntungan yang dijanjikan hingga kini tak jelas hingga korban menderita kerugian puluhan miliar. Kita cek ke Pemda bahwa Pemda tidak pernah mengeluarkan dokumen dan pengadaan dari Pemprov DKI itu tidak pernah ke perorangan, pasti ke BUMD-nya DKI. Dia menunjukkan draft SPK pada waktu itu. Oh, ada iming-iming menjanjikan keuntungan ya, margin yang bagus. Total kontraknya 60 miliar. 60 M, kurangi modal 40, sisa 20. Ke Mbak Lintang dapat 60% ya Mbak? 60%. 60%, berarti Mbak Lintang untuk 12 M. Dari 20 M tadi, 8 M-nya di pihak tersangka itu. Iya. Itu ceritanya. Itu cerita indahnya. Kenyataannya rugi kita bayar ke FS Capital. Itu yang memberikan pinjaman. Apakah mungkin saya tidak kenal sama sekali dengan ASL yang seperti Anda lihat di preskon wanita itu? Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal, dan masa iya baru ketemu dia langsung kasih serahkan uang kepada saya 3 miliar dengan saya membawa SPK asli kepada dia dan saya mengasih BPKB di hari itu juga.
itu adalah tuduhan fitnah kepada saya, dan saya yakin 1000% dia tidak bisa membuktikan apakah ada penyerahan uang, apakah melalui transfer. Itu tolong buktikan. Sebelumnya, awal Januari 2023 lalu, Lady Marcella juga siap melaporkan terlapor ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan penipuan. Kala itu, Lady mengaku menderita kerugian material berupa BPKB dan kendaraan alat berat jenis truk yang jadi jaminan dan belum kembali setelah proyek bansos itu tak jelas ujung pangkalnya. BPKB-nya udah ada sama dia. Walaupun kita pegang BPKB kan kita nggak bisa jual. Nggak ada barangnya, mau diapain? Udah dikembalikan sama Polres Jakarta Pusat. Sama Polres Jakpus dikembalikan. Laporannya dia beberapa kali melaporkan, termasuk melaporkan dituduh melakukan penggelapan atas BPKB, akhirnya di SP3 kan. Semua itu yang dilaporkan Mbak Lita. Ya, entah yang mana yang benar. Yang jelas, kubu terlapor kemarin juga mengaku justru Lady Marcella lah yang hanya bermodalkan jaminan BPKB mobil berusaha mendapatkan uang puluhan miliar darinya untuk membiayai proyek bansos fiktif ini. Sangat-sangat rugi. Sekali di BAP setengah seharian. Sekali di BAP sehari, waktu udah hilang. Kalian ini jangan mencari panggung, mendompleng nama saya. Saya akan berikan skoci kalau kalian memang mau artinya baik-baik, seperti apa. Saya juga dari awal bukannya jahat sama kalian, saya menolong kalian dengan saya menjualkan barang yang kalian bilang itu uang pribadi kalian. Saya ada rincian aliran di mana saya suruh si ASL ini transfer kemana-kemana, saya tahu. Sama dia dipublish ke media, seolah-olah kita penipu. Dia kan ada YouTube. Ada YouTube-nya, seolah-olah kita itu penipu. Makanya dia seolah-olah menjadi korban. Saat keterangan terlapor dan kuasa hukumnya mencuat, pihak Lady Marcella sendiri masih belum memberi keterangan ihwal statusnya yang dikabarkan sudah jadi tersangka. Lantas benarkah saat ini Lady Marcella sudah mendekam di penjara? TSK-nya merasa nggak ada salah, merasa dirinya benar, merasa dia korban. Selamat pagi pemirsa, saya Alicia Evita kembali menyapa Anda dan siap mengupdate berita-berita selebriti paling hot pasti di GoSpot. Sudah kita simak tadi beritanya ya, pada akhirnya polisi menetapkan Lady Marcella sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan pengadaan bansos senilai 60 miliar. Gak main-main angkanya, no wonder kalau pelapor pantang menyerah mempolisikan Lady. Meskipun Lady yang tak terima juga melapor dan menggugat balik ratusan miliar karena merasa tertipu. Well, semoga keadilan bisa ditegakkan yang sebenar-benarnya. Alright, selanjutnya demi Syifa Haju, pacar baru El Rumi, Maya Estianty bersama Irwan Musri, Al dan Dul serta pasangannya masing-masing akan kembali liburan ke London. Calon ibu mertua yang sweet banget sih ini ya. Sementara Elma Tiana sudah siap banget jadi ibu mertua dan mulai disibukkan melakukan persiapan pesta pernikahan anaknya yang rencananya akan digelar Oktober mendatang. Di sisi lain, Indra Bruggman yang masih single makin happy usai oplas kantung mata di Korea. Simak berita selengkapnya berikut ini. Kesibukan Kris Giana di lokasi syuting sinetron Cinta Berakhir Bahagia tak lantas membuatnya lupa akan memupuk kebersamaan dengan istri dan anak semata wayangnya. Dan belum lama ini, memiliki waktu libur di akhir pekan meski hanya singkat, Kris Gian memilih untuk quality time bersama keluarga kecilnya ke sebuah wahana di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tentu saja kebahagiaan itu terpendar di wajah Sarena Putri Kris dan Siti Badriah. Sarena tampak happy dan menggemaskan kala mengikuti gaya kocak ibunda tercinta. Itu semua diabadikan Kris Gian
banget karena pas banget hari libur. Terus aku sama Siti tuh kayak Sarena kayaknya belum pernah kita ajak melihat dolphin deh gitu. Terus aku waktu itu kan hari Sabtunya ada acara apa gitu, terus nggak bisa ngajakin hari Sabtu, sedangkan kita libur cuma hari Minggu. Kayaknya nggak cukup deh kalau cuma sehari, maksudnya kalau nggak nginep kayaknya kurang banget gitu. Terus kayaknya udahlah kita nginep aja, besoknya aku minta callingan siangan. Jadi kita nginep di situ di Ancol. Terus kita sebelumnya kita ngeliat dolphin dulu. Terus di tempat itu kan selain ada dolphin ada apa lagi ya? Ada mermaid, terus ada penguin. Tapi sayangnya di tengah kebahagiaan itu, Sarena tampak ketakutan ketika Chris dan Sibat mengajaknya ke bawah untuk melihat lumba-lumba dari dekat. Bahkan Sarena dicium oleh lumba-lumba meski ada gurat ketakutan di wajahnya. Dan ketika mencoba kembali, tangis Sarena itu pecah ketika lumba-lumba itu mengibaskan buntutnya hingga cipratan air mengenai wajahnya. Lantas bagaimana Chris dan Sibat mengenalkan dan mengajarkan Sarena tentang binatang? Dia Serena happy banget, dia seneng banget ngelihat dolphin meskipun dia nangis karena dicipratin sama dolphinnya, dicipratin air sama dolphin, dia kaget gitu. Terus dia takut juga sama dolphin, tapi dia seneng boneka-bonekanya. Takut, dia kan pertama dicium terus dia bingung gitu, mungkin geli atau gimana, kan dia air gitu kan, jadi mungkin dia kaget aja pertama kali kan soalnya ketemu sama dolphin. Tingkah lucu Sarena memang selalu diabadikan Christian maupun Sibat di sosial media milik keduanya. Sarena tumbuh menjadi anak yang periang dan menggemaskan. Kepintarannya itulah yang membuat Christian selalu didekap rindu oleh anaknya tersebut. Aku ketawa karena dia lucu banget, kalau nangis tuh dia lucu, jadi aku ketawa. Tak hanya Christian, Denny Weller, pemeran Dirga di sinetron Cinta Yasmin, larut dalam kebahagiaan lantaran kemarin saat ditemui tim Gospo di lokasi syuting, Denny ditemani oleh kekasih tercinta Regina. Dalam kesempatan itu, Regina membawakan makanan spesial untuk Denny. Kehadiran sang tambatan hati tentu saja membuat Denny semakin semangat. Kemarin itu aku tuh memang di CTK itu kan berperan sebagai Daniel dan bertemu sama Vera yang akhirnya kita bersanding bersama lah gitu, dan kebetulan sekarang aku ditemenin sama dia nih syutingnya gitu. Hai. Halo, kaget juga aku. Halo. Hai pemirsa Godspot. Gimana nih diikutin syuting sekarang? Temenin hari ini. Sebetulnya tadi aku dibawain makanan dan aku lupa sih sebenarnya buahnya ternyata di dalam, untuk buahnya ketinggalan di dalam. Tadi dia datang ke sini karena memang dia bawain gua makan siang gitu kan. Terus karena memang lagi program diet, dia kan masternya diet gitu kan. Pipi gua tuh kadang gua kalau gendut itu memang ke pipi sama ke perut gitu kan. Kalau ke badan enggak. Jadi dia lagi program ngebantu gua juga untuk supaya biar lebih kurus dikit gitu ya. Tadi dibawain apa sih? Dia masak sayur. Aku masak sayur, terus juga tadi ada ayam gitu. Terus aku bawain buah-buahan juga karena dia tuh susah banget makan buah, makan sayur tuh susah banget. Aku juga bawain teh dan segala macam loh, supaya maksudnya terkontrol aja gitu makannya. Karena kemarin pun juga udah sama produser suruh kecilin pipi ya kan. Makanya udah deh akhirnya aku berinisiatif lah, mumpung deket juga kan rumah aku di sini, jadi ya udah main aja ke lokasi gitu. Soalnya juga ada beberapa kru juga yang udah kenal karena dari film sebelumnya juga syuting bareng gitu. Tak sampai di situ, Denny juga menunjukkan barang-barang bawaannya yang ada di dalam mobil. Semua keperluan syuting ia taruh di dalam mobilnya. Mobil tersebut menjadi rumah kedua bagi Denny. Dari mulai pakaian hingga sepatu dan juga perlengkapan yang menunjang untuk kegiatan syuting. Pasti kan kita ada baju yang disediakan, ada juga baju yang dari kita juga gitu kan. Ya sebenarnya sih lebih enaknya untuk membentuk karakter yang akan dibangun itu tadi gitu. Kalau di sini sih gue lebih ke baju-baju panjang karena sekarang, kalau dulu gue beda, gue dulu selalu jas, selalu pakai jas, jadi gue
banyak iniin jas, cuman sekarang ini gue kayak lebih ke baju-baju panjang, sweater, karena memang kita kan sekarang ini gue sebagai orang yang baru pulang dari Eropa, jadi gue harus agak fashion juga gitu. Terus ini kalau di sini ini biasa ya wax. Terus apa kalau di sini? Oh ini sunblock. Tapi kalau misalkan peralatan gue lain itu ada di dalam. Kemarin gue jas karena memang ini kemarin gue habis syuting juga, masih ada yang lama gitu kan. Terus ini ini sepatu-sepatu, pantofel segala macam itu gue taruh di mobil semua karena biar nggak ribet sih. Terus ini ada sweater. Kalau handuk tuh biasanya ya kalau misalkan gue gerah kadang ya adalah kayak pengen biar seger-seger. Kalau ini sih pasti aku bawa chargeran handphone gitu kan. Terus ini ada AirPods. Terus ada dompet yang selalu gue bawa kemana-mana, dapat simple. Jadi kalau dompet utama gue ada di sini sih, tapi ini sebenarnya lebih ke surat-surat kendaraan sama SIM gue di sini semua gitu. Terus apa lagi ya? Powerbank. Ini kecil tapi penting nih karena kalau hilang kabar habis gue. Tentu saja di tengah kebersamaan dengan Regina, Denny yang berperan sebagai Dirga masih harus membantu Romeo untuk menyelidiki soal pembunuhan orang tua Yasmin. Bahkan tugas terakhir yang diemban oleh Dirga adalah menyelidiki siapa dalang orang yang membakar rumah sakit meski pelakunya sudah diamankan. Namun, Dirga masih hakul yakin jika pelaku utamanya adalah Pras. Dan ia juga memiliki ide untuk membawa Baskara masuk ke sebuah rumah kosong dengan mengirim pesan jika anak Yoga dan Rati masih hidup. Karena penasaran dan memang Yoga dan Rati adalah sahabatnya, Baskara pun mengamini ajakan tersebut, meski tak tahu siapa yang mengirim pesan singkat tersebut kepadanya. Nggak aktif lagi. Apa iya istrinya Yoga sama anaknya masih hidup? Tapi kalau mereka masih hidup, kenapa mereka nggak nyari aku ya? Aku nggak boleh sembarangan percaya sama chat model begini nih. Tapi sayangnya kedatangan Baskara tersebut sia-sia. Tapi perkataan Yoga membuat Romeo panik lantaran Yasmin memiliki asumsi jika Baskara merupakan sahabat dekat ayah dan ibunya. Ada orang nggak di sini? Di mana kamu? Saya udah di sini nih. Sia-sia aja aku sini. Hei, siapa kamu sebenarnya? Saya udah di sini nih. Apa yang kamu ketahui soal kecelakaan itu? Pasti Yasmin kaget dengar ucapan Papa barusan. Aku sendiri gak nyangka kalau Papa penasaran sama kecelakaan ayahnya Yasmin. Lantas, akankah kemelut siapa dalang pembunuhan ayah dan ibunda Yasmin bakal terkuak hingga perselingkuhan Ajeng dengan Pras bakal diketahui oleh Baskara? Tiga sih kayaknya udah, karena pernah kan sekali hampir ke gap ya. Kalau anak-anak sekarang bilang waktu itu pernah di kantor di episode berapa ya, kedengeran suara doang. Jadi dari luar waktu lewat di ruangan, salah satu ruangan di kantor, di ruang meeting kalau salah, Baskara denger suara Ajeng itu lagi bermesraan lah, tapi nggak tahu sama siapa. Akhirnya masuk, udah nggak ada, dan di situ kan Pras tuh ngumpet. Jadi sampai detik ini Baskara belum confirm gitu, tahu sama siapa, tapi udah mulai curiga kalau istrinya itu. Tapi ya udahlah, Baskara nggak pernah mau tahu soal itu gitu. Tapi kalau tahu curiga sih kayaknya udah. Iya, sebagai Baskara sih sebenarnya ya capek diposesifin seperti itu. Tapi ya Baskara sadar Ajeng begitu ya karena memang mungkin Baskara pernah punya salah juga. Salah yang kurang lebih ya sama yang seperti dituduhkan.
Tapi kan sebenarnya sampai sejauh ini sebenarnya nggak lagi gitu ya. Baskara udah lebih fokusnya benar-benar ngurusin anak-anak yang lagi ngurusin kantornya dan ngurusin kantor. Ya cuman ya namanya seorang istri mungkin yang namanya bekas luka itu mungkin akan terus terungkit. Kalau padahal kan terlepas dari itu Ajeng juga kayak gitu sekarang. Tapi Baskara belum tahu tuh. Kembali lagi di Gospot pemirsa, sudah punya 3 anak, Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu diminta punya anak lagi. Apakah Shiren dan Wisnu termasuk pasangan yang setuju dengan paham banyak anak, banyak rezeki? Sementara Rianti Cartwright yang jarang tampil di layar kaca sedang nikmatin nih perannya sebagai ibu, apalagi anaknya sudah mulai masuk sekolah. Tapi benarkah Rianti jadi baper sampai menangis gara-gara ditinggal sekolah anak? Sampai segitunya. Well, kita simak beritanya berikut ini. Belakangan nama presenter sekaligus bintang film Rianti Cartwright jarang tersorot di layar kaca. Ketiadaannya di layar kaca bak ditelan bumi. Namun siapa sangka sejak menikah dan memiliki anak, Rianti lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengurus buah hatinya, Kara Rose Kayana Nainggolan. Istri dari Casanova Alfonso itu tak ingin menyanyiakan kesempatan emas dan melihat tumbuh kembang buah hatinya secara langsung tanpa ada bantuan babysitter. Baik banget. Iya, aku mungkin udah di rumah terus selama 4 tahun. Kemarin karena ya ngurus anak dan kebetulan anak aku baru mulai sekolah bulan lalu. Jadi tiba-tiba ada me time dari jam 8 sampai jam 2 dan aku lumayan kaget. Aku ngapain ya nih krik-krik gitu, biasanya ngurusin anak. Udah 4 tahun. Aduh, udah bisa protes, udah bisa nyanyi, udah bisa dance, pokoknya ngelihat perkembangan anak itu satu yang ya luar biasa aja sih, seneng banget. Seru lihat perkembangannya. Ini musim baru lah. Selain menjadi ibu rumah tangga, rupanya wanita 40 tahun ini tengah disibukkan dengan mengurus sang anak yang baru saja masuk sekolah dan mengaku antusias mengurus sang buah hati. Tentu saja momen berharga dalam hidupnya itu tak disia-siakan Rianti. Apalagi Rianti dan Kes Casanova biasa disapa menunggu cukup lama untuk bisa memiliki momongan. Gimana Bang? Enggak, pastinya sih enggak. Tapi yang pasti kan karena prioritasnya lebih ke family, Rianti juga milih-milih pekerjaan yang based on time ya. Iya. Jadi nggak bisa misalnya kalau sinetron kan kayak dari biasanya Senin sampai Minggu, kadang-kadang nggak ada libur kan. Atau pagi ke pagi gitu kan. Itu jadi udah agak sulit dan karena kita kan nunggunya lama, jadi nggak mau kehilangan momen membesarkan anak. Lantas benarkah saat mengantarkan anak sekolah, Rianti sempat meneteskan air mata lantaran tak ingin jauh dari sang buah hati meski hanya sebentar. Lantas bagaimana Rianti menguatkan hatinya? Dan benarkah kondisi membuat Rianti dan Kes bakal menambah momongan? Ya kita kan kita udah dikasih satu aja udah bersyukur banget, udah merasa lengkap, udah sangat-sangat kayak nggak nyangka kita akhirnya bisa punya anak gitu. Jadi satu aja udah seneng. Tapi pastinya kalau dikasih lagi sama Tuhan ya makin bahagia dong. Yes, baby boy ya kalau bisa. Boras. Itu kan dia kan tiap hari nanya kenapa kita harus sekolah? Kenapa anak harus sekolah? Iya, kenapa ya kita harus sekolah? Bapak kenapa? Gue juga bilang, iya kenapa ya kita harus sekolah ya kita bisa ketemu teman, gitu. Belajar hal-hal baru. Ada aktivitas, kamu juga di rumah bosen. Tapi dia maunya belajar hal-hal baru sama mama baba. Iya. Dia ada aja. Cuman sekarang ini kan udah minggu ketiga ya, udah mulai punya relationship lah dengan miss-nya, dengan teman-temannya. Jadi dia mulai kayak, oh iya aku mau ketemu teman ini dan ini.
Haru banget. Aku juga iya karena ya itu kan kita kan nunggunya lama. Jadi kita ngeliat teman kita punya anak, terus anaknya pada sekolah. Terus aku baru kayak kemarin kayak aku ngerasain nih jadi mama-mama antar jemput gitu. Seru juga jadi dan aku bahagia banget ya. Pertama ya. Malah aku yang nangis gitu ya. Boleh cerita pada saat Iya, perasaan soalnya kan gitu. ya itu kan aku kan ngerasa bener-bener 24 jam sama anak aku kan jarang banget ditinggal, paling sama neneknya gitu kan. Daycare juga enggak, terus dia ikutan kelas juga semuanya online. Nah ini hari pertama aku bener-bener melepaskan dia gitu selama 6 jam, terus dia juga nangis, soalnya dia kan kaget kayak mau kemana nih, kenapa aku harus sekolah gitu. Terus akhirnya di mobil aku yang nangis. Karena aku melo ya. Kayak gitu. Melo banget, terus kayak aduh kayak aku. Iya ya, emang itu mungkin banyak ibu juga merasakan hal yang sama. Tak hanya Rianti dan Kes, ternyata Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu juga diam-diam ingin kembali memiliki momongan. Sejatinya bukan keinginan Wisnu dan Shiren, melainkan anaknya yang ingin diberikan adik baru untuk mereka. Lantas seperti apa tanggapan Shiren ihwal permintaan adik dari anaknya tersebut? Bisa dibilang untuk memiliki momongan, Shiren tak sesulit yang dialami oleh kakaknya Saskia Sungkar yang harus melalui proses inseminasi. Bahkan untuk memiliki anak kedua mereka pun kembali bakal melakukan hal yang sama. Minta Adam terutama. Kalau Hawa nggak terlalu. Tergantung Allah tahu yang terbaik. Tapi nggak tahu kapannya. Tapi bukan berarti nggak mau lagi juga gitu. Pengen tapi nggak tahu kapan. Sementara itu suami tercinta Teguh Wisnu justru tengah giat-giatnya berolahraga sepak bola di kawasan Ampera, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Wisnu tampak begitu antusias ketika bermain bola. Lantas benarkah olahraga sepak bola ini merupakan salah satu bagian dari program Wisnu untuk menambah momongan? Waktu semenjak di Aceh udah suka bola ya, main bola. Di belakang rumah saya itu kan kalau di Aceh itu tepatnya di Sigli, itu di belakangnya pantai. Biasa kita main bola di pantai biasanya. Dan itu kebawa sampai ke Jakarta, apalagi kalau di Jakarta kan banyak ya pertandingan antara SMP, SMA gitu ya. Habis itu ya lanjut sampai ya salah satu olahraga yang sering ya bahasanya sering kita lakukan bola. Penting sih ya karena ini terkait pola hidup sih. Jadi kalau misalnya selama ini kalau kita lihat orang-orang yang memang sudah berumur ya mungkin 50-an gitu ya, tapi badannya tetap fit. Ya kalau kita tanya memang di antara rahasianya memang ya setelah taufik dari Allah ya itu dia pola hidupnya gitu ya, kayak misalnya pola makan dijaga, olahraga, terus pola tidurnya juga dijaga gitu. Jadi ya kita coba mengikuti ya insya Allah mudah-mudahan terus sehat lah insya Allah. Enggak sih soalnya gini, dia kan kerja terus keluarga segala macam, dia juga butuh ada sesuatu yang bikin dia fun sesuai hobinya. Jadi dia punya hobi bola ya udah biarin aja. Toh kan dia juga tahu membagi waktu itu gimana, dia bola cuma seminggu sekali dan itu kesenangan dia. Jadi kayak kasihan kalau dilarang juga. Dia tuh kan butuh sesuatu yang untuk kayak itu me time-nya dia lah. Jadi biarkan aja. Cuma kalau dia kan menyerahkan kayak tergantung kesiapan istrinya karena kan ya badan saya terus juga yang menyusui, melahirkan semua saya. Jadi kayak kalau Wisnu tuh nggak pernah maksa gitu, kayak terserah kamu udah, kalau urusan anak terserah Allah, kamu yang punya badan. Euforia kualifikasi Piala Dunia Round 3 antara Arab Saudi melawan Indonesia dirasakan para pecinta sepak bola tanah air. Salah satunya Wisnu yang sangat antusias menanti laga Indonesia melawan Arab Saudi Jumat dini hari. Lantas akankah Indonesia mampu menaklukkan Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia? Kita banyak berharap lah ya sama timnas Indonesia, apalagi sekarang peringkat kita kan naik terus ya, alhamdulillah. Dan perkembangannya juga luar biasa. Pemain-pemain juga sekarang makin bertambah ya. Dan harapan kita sih sebentar lagi lawan Arab Saudi nih. Ya harapan kita kalau misalnya di kandangnya Saudi sih seri aja udah alhamdulillah banget itu. Kita berharap kan kita bisa lewat ronde selanjutnya nih. Nah tapi syaratnya kan memang cukup berat, apalagi di situ ada Saudi, ada Jepang, dan ada Australia juga. Jadi memang tim-tim yang ya negara-negara yang sangat berat untuk kita hadapi gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Namanya juga sepak bola. Kita waktu di AFC kemarin aja kita salah satu tim yang sangat tidak diunggulkan.
tapi kita bisa melewati babak berikutnya gitu. Terus kita mengalahkan Korea Selatan. Umur 23 memang, tapi itu suatu prestasi yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Pemain-pemain kita kayak di Italia ya, terus ada juga di Belanda, ada di Belgia, dan ada beberapa di kayak misalnya di Korea. Walaupun mungkin tidak, ada beberapa yang belum bisa banyak bermain, menit bermainnya belum banyak, tapi pengalamannya kita butuhkan kan. Bagaimana mereka menghadapi tim-tim yang berat gitu ya, bagaimana mereka latihan dengan pemain-pemain yang hebat. Mudah-mudahan pengalaman itu bisa dibawa dan bisa di-sharing atau dibagi kepada pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Tentu saja pecinta sepak bola bakal selalu dimanjakan dengan penampilan tim Garuda di layar RCTI hingga tahun 2028 nanti. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia hingga kualifikasi dan Piala Asia. Tentu saja dengan kerjasama panjang antara MNC Media dengan Federasi Sepak Bola Asia dengan durasi panjang, para pecinta sepak bola tanah air bakal terus menyaksikan para punggawa muda dan senior dari putra dan putri tanah air berlaga di lapangan hijau.